Selamat malam segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Bersama kita bertemu kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap berada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama. Oleh karena itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang terus senantiasa bersama-sama dengan kami, setia memelihara hidup kami, menuntun kami dengan kasih-Mu, juga dengan firman kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur atas semua itu. Dan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang bisa menjatuhkan kami. Banyak hal yang bisa membuat hidup kami tersesat. Firman-Mu dapat menguatkan kami, memampukan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami merindukan firman-Mu. Layakkan ampuni kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Roh-Nya yang kudus akan menolong dan memampukan kita memahami lalu melakukannya dalam segenap hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema firman-Mu adalah pelita dan terang. Segenap umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 97 kalau tidak salah, 1997 waktu kami masih kuliah di STT Rantepao. Ada pengalaman yang menggelikan yang kami alami dengan salah seorang teman. Ketika itu kami hendak mengikuti kegiatan Camp Paskah. Dan salah seorang teman itu juga akan mengiringi salah satu jemaat di Klasis Rantepao dalam kegiatan Camp Natal Klasis PPGT Klasis Rantepao itu hari. Dan dia akan mengiringi sehingga kami berangkat bersama. Tetapi yang fatal Bapak Ibu Saudara-saudara, hujan membuat perjalanan kami ke tempat Camp Natal itu menjadi terhambat dan akhirnya kami terlambat berangkat dan sudah gelap malam. Mau tidak mau kami harus berangkat, tetapi yang fatal adalah kami tidak bawa alat penerang sama sekali. Dengan tertatih-tatih, tepatnya di Jemaat Mariri, harus melalui Pangrante, Saloso, dan Pak Tampang naik ke atas Mariri.
Dan fatalnya kami harus melalui pematang sawah dengan tertatih-tatih mengendap-endap tanpa alat penerang sama sekali, gelap gulita, membuat kami begitu sangat kepayahan. Dan fatalnya dalam gelap gulita itu perjalanan kami harus terhenti manakala kami harus meraba-raba, dan tiba-tiba teman saya yang ada di depan, karena kami pegangan, teman saya yang di depan jatuh ke sawah, dan parahnya Bapak Ibu, dia terjatuh dan saya pun terjatuh ke situ, ke dalam sebuah tempat kolam kecil, dalam bahasa Toraja kurungan, ya, dan kami basah kuyup dan harus kembali ke tempat, tidak jadi ke tempat, kembali ke tempat kami di Rantai Pao, dan tidak jadi meneruskan perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman yang lucu dan pengalaman yang menggelikan sekaligus juga pengalaman yang menyedihkan. Ya, kami tidak jadi meneruskan perjalanan ke tempat camp Natal tersebut. Nah, terkadang itulah gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia ini. Kita biasa berada di dalam kegelapan. Nah, dalam kegelapan kita mudah terjatuh, kita mudah tersesat, kita mudah tersandung, kehilangan arah, dan tidak sampai pada tujuan arah hidup kita. Dan kegelapan itu adalah gambaran realitas hidup ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa menghambat perjalanan kita, banyak hal yang bisa dengan mudahnya menyesatkan kita, membuat kita bisa tertatih-tatih dan bahkan kita bisa tersandung dan terjatuh. Nah, menariknya firman Tuhan mengatakan kepada kita malam hari ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, pelita adalah alat yang kita pergunakan, di mana pelita ini bisa kita pakai untuk menerangi kegelapan. Dan terang itu juga kita bisa memahami, di mana ada terang pasti di situ tidak ada lagi kegelapan. Nah, ketika kita punya pelita dan terang, maka kita bisa berjalan dengan baik. Kita akan tetap melihat apa bahaya yang menghampiri kita. Perjalanan kita begitu sangat jelas, kelihatan bagaimana dalam perjalanan hidup kita, dengan terang itu kita bisa terbantukan untuk terus berjalan tanpa harus terjatuh, tanpa harus terhenti, tanpa harus tersandung. Meskipun banyak hal yang bisa membuat kita terjatuh dan tersandung. Nah, menariknya firman Tuhan ngomong terkait dengan itu, ya, katakan ada pelita, ada terang, supaya kita bisa berjalan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, dalam hidup kita seperti yang dialami oleh pemazmur, banyak sekali yang bisa menjatuhkan dirinya. Banyak sekali hal yang bisa dengan mudah membuat ia kehilangan arah. Banyak hal yang bisa membuat langkahnya terhenti. Sama dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, pun banyak hal yang bisa membuat langkah hidup kita terhenti. Banyak hal yang bisa membuat langkah hidup kita menjadi kehilangan arah. Bahkan terkadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, menghadapi itu, kita sadar dengan kemampuan yang ada pada diri kita, bukannya kita tiba pada arah tujuan hidup kita, tetapi kita semakin jauh daripada arah tujuan hidup kita. Apa Ibu saudara-saudara kita?
saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, pemazmur menegaskan kepada kita dalam pengalaman hidupnya terkait dengan hukum-hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu, tidak ada yang lain selain Taurat atau firman Tuhan itu yang bisa menuntun langkah hidupnya, bisa menuntun kehidupannya untuk terus berjalan. Terlalu banyak rintangan yang dihadapi oleh pemazmur Daud dalam menjalani kehidupan ini. Dalam pengalaman spiritualnya, ia menyadari kekuatan yang luar biasa adalah berasal dari Tuhan lewat firman-Nya. Terkadang dia melihat bagaimana orang-orang menjalani hidup ini. Ada yang gelap hati, ada yang gelap mata, sehingga kegelapan semakin melingkupi kehidupannya. Ia semakin tersesat, dan hal seperti itu tak terkecuali juga terkadang menghampiri pemazmur, tetapi dengan tuntunan firman Tuhan ada kekuatan yang bisa membuat kakinya bisa melangkah maju. Sekalipun banyak pergumulan, banyak hal-hal yang membuat hidupnya kacau balau, tetapi matanya tetap memandang ke depan, kakinya tetap dikuatkan untuk melangkah ke depan. Perlahan namun pasti, karena ada firman Tuhan yang pasti, yang memberikan pengharapan, yang dia katakan sebagai pelita. Dengan pelita itu ia bisa melihat jalan hidupnya, dan dengan terang itu ia bisa melihat ke arah mana ia harus melangkah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, sidang jemaat kekasih Tuhan, terlalu banyak juga hal yang bisa membuat hidup kita bisa terhenti. Harapan kita bisa menjadi pudar. Terlalu banyak juga hal yang bisa membuat kita berat dalam melangkahkan kaki kita. Akhir-akhir ini ada berapa anggota jemaat kita mengalami duka cita. Tetapi dengan keyakinan bahwa firman Tuhan menguatkan mereka untuk melangkah. Karena dengan firman Tuhan, mata mereka semakin tertuju kepada Tuhan. Apa maksud-maksud dan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan semuanya boleh terjadi. Dan duka cita pergumulan tidak membuat mereka kehilangan arah. Karena dengan firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mereka bisa melangkah maju. Tanpa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan lunglai, terjatuh dan tak berdaya. Langkah hidup kita akan terhenti dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Juga dalam situasi kita saat ini, di mana COVID-19 masih menjadi momok dan ketakutan bagi kita semua. Tren angka yang terus naik, secara khusus kita di kota Makassar. Yang positif semakin bertambah setiap hari. Kita semakin khawatir dan terus menjaga diri. Dan firman Tuhan kali ini mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan dikuatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani semuanya ini. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan lewat firman-Nya yang memberikan
semangat, motivasi, sebuah kepastian dan pengharapan yang begitu sangat jelas. Pandangan kita akan terus tertuju ke depan, karena dengan firman Tuhan ada terang yang menyingkap selubung-selubung yang ada di hadapan kita. Sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak meraba-raba, sehingga kita tidak tersandung. Melainkan perjalanan kita akan terus melangkah, kaki kita akan terus melangkah. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Andalkanlah Tuhan, jadikanlah firman-Nya sebagai penuntun hidup kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, berdasarkan Kidung Ceria 140. Tuhan pelita hidup kita. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang terus berkarunia. Tuhan mengaruniakan firman malam hari ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tak mudah terjatuh dan tersesat. Kami tak kehilangan arah, tetapi kami terus berjalan karena Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepada kami semuanya. Terima kasih, mampukan kami mengaminkan itu dalam segenap hidup kami. Kami pun berdoa bagi situasi kami saat ini yang begitu masih sangat mencekam, membuat kami was-was dan dalam ketakutan. Karena virus COVID-19 belum berhenti, belum hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Malah sebaliknya, kasus terus bertambah. Dan hal ini di luar dari kemampuan kami. Dalam kekhawatiran kami datang. Tuhan menuntun kami, memberikan keyakinan kepada kami. Dengan firman-Mu kiranya kami semakin dikuatkan.
biar kami tetap optimis bersama dengan Tuhan. Kami bisa menjalani hidup ini. Kami tidak kehilangan arah. Perjalanan kami sebagai anak-anak Tuhan terus boleh terjadi sambil terus mengagungkan, memuliakan-Mu. Dan terus berharap Tuhan menyertai hidup kami. Segenap umat Tuhan, segenap anggota jemaat-Mu, semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam rumah tangga, segenap hidup mereka, dalam perjuangan mereka, anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan. Juga anak-anak Tuhan yang sedang berjuang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, tetapi terus merencanakan yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul karena duka cita, ada begitu sangat banyak. Kuatkan dan hiburkan. Bergumul karena sakit penyakit, juga begitu sangat banyak. Secara khusus Ibu Yospin Lebang, Engkau berikan kekuatan, anugerah kesembuhan. Kami percaya juga saudara-saudara kami yang harus berjuang dalam pergumulan di bidang kesehatan karena tugas dan pelayanan pasien COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka, jaga mereka. Semoga mereka tidak tertular dan pelayanan mereka berjalan dengan baik dan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan pakai selalu untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Kami percaya Tuhan memakai mereka dengan cara-Mu. Anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai malam hari ini, juga Tuhan memberkati mereka semuanya. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Senin 13 Juli 2020. Kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, sampai bertemu di lain kesempatan. Dan selamat malam.